Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mandarin Bahaki akan mempresentasikan pada mata kuliah Big Data. Eh, saya mendapatkan chapter 12 yang dimulai pada halaman 401 sampai 427. Di sini ada peramalan dari waktu. Peramalan dari waktu adalah rangkaian waktu, serangkaian data yang diurutkan berdasarkan waktu. Analisis deret waktu bertujuan untuk mengekstrak informasi dan pola dari data tersebut. Peramalan deret waktu adalah proses memprediksi nilai masa depan berdasarkan data masa lalu. Perbedaan dengan model prediktif lainnya, yaitu peramalan deret waktu menggunakan waktu sebagai prediktor penting. Model fokus pada bagaimana variabel berubah seiring waktu. Model prediktif lain mengabaikan atau tidak memiliki komponen waktu. Data ini dikenal sebagai data penampang. Contohnya, memprediksi pendapatan bulanan suatu produk, memprediksi harga rumah berdasarkan berbagai faktor dan waktu. Kesimpulannya, ramalan deret waktu digunakan di berbagai bidang seperti keuangan, penjualan, manufaktur, dan manajemen rantai pasokan. Metode peramalan deret waktu yang umum digunakan ada metode rata-rata bergerak, metode perumusan eksponensial, metode ARIMA, kemudian jaringan saraf umum, saraf tiruan. Di sini ada perbedaan peramalan deret waktu dengan model prediktif lainnya. Yang pertama, peramalan deret waktu berbeda dengan model prediktif lainnya dalam dua hal penting. Yang pertama, peran waktu sebagai prediktor, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Kemudian ada kebutuhan variabel independen. Model prediktif biasanya menggunakan variabel independen atau prediktor untuk memprediksi variabel target. Namun, dalam pengalaman, namun dalam peramalan deret waktu univariat, variabel independen tidak selalu diperlukan. Meskipun demikian, penggunaan variabel independen sangat dianjurkan untuk peramalan deret waktu multivariat. Contohnya memprediksi harga rumah. Model prediktif lain menggunakan faktor-faktor seperti lokasi, luas persegi, jumlah kamar, jumlah lantai, dan umur rumah itu sebagai data penampangnya untuk memprediksi harga saat ini. Akan tetapi peramalan dari waktu mempertimbangkan fluktuasi harga rumah dari waktu ke waktu untuk memprediksi harga masa depan. Kemudian ada klasifikasi peramalan dan deret waktu. Peramalan deret waktu dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori besar teknik. Yang pertama ada peramalan berdasarkan dekomposisi deret waktu, kemudian ada teknik penghalusan, teknik berbasis regresi, kemudian ada teknik berbasis pembelajaran mesin. Yang pertama, eh, dekomposisi deret waktu merupakan komponen eh, ber- dekomposisi deret waktu menjadi komponen penyusunnya yang menjadi penyusun yang menjadi komponen penyusunnya adalah tren, musiman, dan kebisingan. Komponen tren dan musiman dapat diprediksi karena itu merupakan komponen yang sistematis, sedangkan kebisingan sifat acak, yaitu komponen non-sistematis. Dekomposisi membantu memahami deret waktu sebelum peramalan. Kemudian ada teknik penghalusan. Memperhalus pengamatan masa lalu untuk memprediksi masa depan. Kemudian nilai masa depan adalah rata-rata tertimbang dari pengamatan masa lalu. Yang ketiga ada teknik berbasis regresi, mirip dengan model prediksi pengawasan, tetapi variabel independennya adalah waktu. Contoh persamaan regresi linearnya yaitu YT sama dengan A plus BT, di mana YT adalah nilai target pada waktu T. Teknik ini dapat menjadi rumit tergantung fungsi yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara nilai masa depan dan waktu. Yang terakhir ada teknik berbasis pembelajaran mesin, menggunakan model klasifikasi atau regresi terawasi untuk meramalkan data deret waktu diubah ke format tertentu dengan label target dan variabel input. Teknik ini didasarkan pada model pembelajaran mesin terawasi di mana variabel input diperoleh dari deret waktu menggunakan teknik windowing. Jaringan saraf tiruan memiliki relevansi khusus yang karena kemiripannya dengan teknik ARIMA. Kesimpulannya, klasifikasi membantu memilih teknik peramalan yang mm, paling cocok untuk deret waktu yang ingin diramal gitu. Kemudian ada dekomposisi deret waktu.
Deret waktu dapat dipisahkan menjadi beberapa komponen yang mendasarinya. Yang pertama ada tren. Tren merupakan kecenderungan jangka panjang dalam data, kemudian ada musiman, perilaku berulang selama siklus waktu tertentu. Biasanya musiman ini bersifat tahunan, namun ada juga musiman yang bersifat harian, mingguan, dan bulanan. Kemudian ada siklus, pola jangka panjang yang tidak memiliki periode tertentu, seperti siklus ekonomi. Kemudian ada kebisingan, yaitu gangguan acak dalam data. Kemudian di sini ada tujuan deret waktu. Yang pertama memahami pola dan tren yang ada pada deret waktu. Kemudian memisahkan komponen yang dapat diprediksi dari komponen acak. Yang kemudian ada komponen komponen dari deret waktu itu sendiri. Yang pertama ada tren, bisa berupa tren linear, eksponensial, atau polinomial. Tren ini dapat dipisahkan menggunakan rata-rata bergerak. Kemudian ada tren musiman. Pola musiman ini bisa dihitung dengan rata-rata sederhana setiap periode musim. Yang terakhir ada kebisingan. Tapi kebisingan ini tidak dapat diprediksi dan biasanya diasumsi berdistribusi normal dengan rata-rata nol. Jenis dekomposisi yang pertama ada aditif, yaitu komponen-komponen dijumlahkan untuk mendapatkan deret waktu yang asli. Cocok digunakan jika fluktuasi musiman tidak tergantung pada level deret waktu. Kedua ada multiplikasi, di mana komponen-komponen dikalikan untuk mendapatkan deret waktu asli. Cocok digunakan jika fluktuasi musiman tergantung pada level deret waktu. Eh, Kemudian ada di sini ada pemilihan jenis dekomposisi. Jika fluktuasi musiman tidak bergantung pada level deret waktu, gunakan dekomposisi adiktif. Namun jika fluktuasi musiman tergantung pada level deret waktu, gunakan dekomposisi multiplikasi. Di sini ada beberapa jenis contoh dekomposisi. Ada dekomposisi klasik, uh, merupakan metode dekomposisi yang sederhana, memisahkan deret waktu menjadi tren musiman dan kebisingan, namun asumsi pola musiman konstan sepanjang deret waktu, sehingga kurang akurat untuk kasus nyata. Kelemahannya, asumsi pola musiman konstan dan tidak selalu benar seperti yang tadi. Beberapa titik data tidak bisa digunakan karena rata-ratanya bergerak. Kemudian tidak bisa menangani anomali pada data. Di sini ada beberapa metode dekomposisi lanjutan seperti STL, SEEDS, X11, dari use Kansas Bureau. Peramalan dengan data terdekomposisi, yang pertama, deret waktu dapat diramalkan dengan lebih mudah setelah dipisahkan menjadi komponen-komponennya. Ramalan musiman diasumsikan sama dengan nilai musiman yang diekstrak dari deret waktu asli. Kemudian ramalan tren dapat dilakukan dengan metode yang lebih sederhana, misalnya regresi linear atau mode ARIMA. Yang terakhir, ramalan deret waktu masa depan adalah jumlah dari ramalan musiman dan ramalan tren yang disusun secara musiman.